ini di mana dulunya Yunfei pernah dikepung dan ingin dibantai. Dia diancam akan dibantai kalau tidak menyerahkan Ting Linglong dan buah abadi guys. Lalu ada juga seorang wanita yang terluka di sana. Dijelaskan juga kalau wanita itu telah menyelamatkan hidupnya Yunfei dengan kekuatannya guys. Namun walaupun dikepung dengan banyak sekali orang, Yunfei sama sekali tidak takut dan enggak ada kata mundur. Sehingga pertempuran pun terjadi. Karena teringat flashback itu, Yunfei semakin emosi dan dirinya semakin mudah dikendalikan oleh iblis. Wuchen juga menjelaskan kalau dulu demi melindungi Linglong, Yunfei sampai membantai 700 pahlawan surgawi, dan karena itu juga dia mengembangkan iblis di dalam hatinya guys. Wow, 1 melawan 700 pahlawan, bukan main nih. Sehingga Wuchen pun mencoba menenangkan hatinya Yunfei dengan menggunakan kekuatannya guys. Sui cukup terkagum-kagum kepada Wuchen karena dia berhasil sedikit menenangkan pikirannya Yunfei. Tapi Wuchen di sini mengatakan kalau dia hanya merangsang hatinya dengan suara Buddhis. Jadi tetap hanya si Yunfei sendirilah yang bisa menenangkan dirinya sendiri guys. Sui pun mulai berpikir sangat disayangkan Yunfei memiliki hati iblis. Karena jikalau dia tidak memilikinya, pasti si Yunfei telah memasuki alam Yinqing guys. Karena kalau dipikir-pikir, tidak ada yang bisa mengalahkan Yunfei di level yang sama. Wuchen juga mengatakan si Yunfei hanya perlu menaklukkan mimpi buruk itu dan melangkah ke alam Yinqing nanti. Setelah itu Yunfei segera berkultivasi untuk membuat Nasken Soul, berkumpul dan membuat bayi iblis supaya bisa membantunya mencapai puncak jalan ilahi guys. Tapi iblis itu muncul dan mengganggu sampai menghancurkan para bayi iblis itu. Yang dimana itu membuat Yunfei pingsan dan iblis itu kembali masuk ke alam bawah pikirannya guys. Untungnya si Yunfei mengingat kejadian dulu di mana saat dia gagal membuatnya, ada 2 orang yang menyadari kalau pembentukan bayi iblis itu telah gagal. Dan salah satu orang itu berusaha membantu Yunfei dengan mengeluarkan iblis itu sehingga pertarungan pun terjadi. Dijelaskan juga kalau iblis itu lahir dari pikirannya Yunfei guys. Dan dia ingin melangkah ke Nasken Soul dengan menggunakan iblis itu. Jadi bisa dibilang apa yang diciptakan dimanfaatin gitulah guys. Mendengar itu, salah satu dari orang itu auto khawatir karena obsesi Yunfei terlalu dalam. Jadi Yunfei telah menghabiskan banyak usahanya untuk membalaskan dendam ayahnya guys. Dia pun memberikan saran untuk memadatkan kembali cintanya agar bisa menyingkirkan iblis ini. Jadi karena kata-kata dari orang itu juga, Yunfei sekarang berhasil menekan iblis itu untuk sementara waktu. Dan sekarang dia memutuskan untuk membalaskan dendam ayahnya terlebih dahulu demi menaklukkan iblis itu guys. Waduh, rumit sekali ini ya guys ya. Soalnya kalau dia masih memiliki dendam, pastinya iblis itu bakal selalu menghantuinya dan mengganggunya guys. Mungkin satu-satunya cara menyingkirkan iblis itu menurut Mimin adalah ketenangan hati dan menerima semuanya guys. Wuchen berusaha mendukungnya dengan mengatakan Yunfei sudah melakukan yang terbaik. Karena kemarin dia bisa memunculkan teknik untuk melihat masa lalu dan mengenali siapa yang membantai ayahnya. Tetapi Yunfei masih belum mendapatkan jawabannya karena di akhir dia diganggu oleh iblis itu lagi. Namun dia memiliki tebakan setelah melihat kejadian itu. Dia cukup curiga dengan pria bertopi bambu yang muncul secara tiba-tiba guys.
Wusa mengatakan mungkin saja ketiga orang itu datang secara kebetulan. Namun Sui tidak yakin. Dia menjawab kalau mana mungkin ada orang sekuat itu di kekaisaran Tianwu ini. Jadi siapa ketiga orang itu, guys? 那突然出现的斗笠人，能大致猜出一二，只是似乎是闻声而来，纯属帝国怎么有这种强者？ Dia juga mengatakan kalau sangat disayangkan pikiran Yunfei pada saat akhir harus diganggu oleh iblis itu. Dia juga sangat khawatir kalau Yunfei menggunakan teknik itu lagi nanti, dia bakal menghabiskan banyak energi dan kembali diganggu oleh iblis itu lagi, guys. Waduh. Namun Yunfei mengusulkan untuk secepatnya menyembuhkan lukanya Yunfei terlebih dahulu karena untuk membalaskan dendam akan menjadi hal yang sangat mudah nanti. Dan mereka pun kembali untuk memulihkan diri terlebih dahulu, guys. Keesokan harinya, Sui mendapatkan informasi dari kupu-kupu yang dia berikan ketiga orang berbaju hitam kemarin. Dia mendapatkan informasi kalau ketiga orang itu sedang menuju ke suatu tempat dan bertemu dengan seseorang. Sontak dia pun langsung memberikan informasi itu kepada Yunfei. Yunfei mengatakan kalau tempat itu adalah Kuan Aga Racun yang terletak di pegunungan Naga Racun, guys. Mungkin Yunfei harus mengunjungi pavilion Tianqi karena dia berpikir mungkin saja dia bisa mengetahui siapa yang membantai kedua orang tuanya di sana, guys. Di sisi lain, ada seorang wanita dari kelompok berpakaian hitam sedang mengadakan pertemuan dan membahas soal si Yunfei yang ingin membalaskan dendam. Anak buahnya mulai membicarakan si Yunfei, dia kembali dengan kekuatan yang sangat kuat. Apalagi dia membawa dua orang kuat bersamanya pula. Tapi wanita itu malah menjadi semakin tertarik dengan si Yunfei. Sehingga para anak buahnya semakin bertekad untuk menculik Yunfei. Sekarang Yunfei diincar sama orang-orang berpakaian hitam nih. Tapi kan emang itulah rencana dia di awal, guys. Sengaja diincar biar mereka yang muncul sendiri. 这楚云飞年纪轻，来复仇了。却有一身惊天动地的神通。 当年云海一役后，黄毛小儿归来而满腹仇。 Setelah itu, Yunfei dan anak buahnya pergi ke pegunungan jiwa yang rusak, guys, terdapat di pavilion Tianqi. Rumor mengatakan kalau jika ingin mendapatkan semua yang ada di pavilion Tianqi ini, harus membayarkan dengan jiwanya, guys. Waduh, mati dong artinya dong. Sehingga Yunfei kali ini pun pergi ke pavilion Tianqi untuk mengetahui petunjuk soal siapakah yang menyerang kedua orang tuanya. Namun di sini Wu Chen dan Sui mulai takut karena jika mereka nggak bisa kembali dari sana, maka jiwa mereka yang bakal ditumbalkan alias meninggoy. Si Yunfei jadi makin bingung kok anak buahnya sekarang jadi malah penakut ya. Yunfei menenangkan mereka berdua karena dia memiliki hubungan dengan pavilion Tianqi ini. Mendengar itu pun barulah mereka merasa lega dan mulai percaya diri untuk masuk ke gua pengudungan jiwa. Setelah mereka masuk, mereka dikejutkan dengan sebuah formasi yang menjebaknya, guys. Yang dimana muncullah monster-monster sehingga pertempuran tidak terhindarkan. Tidak lama dari itu, tak disangka-sangka muncullah monster yang sangat besar di hadapan mereka. Karena kekuatan monster itu sangat besar, sementara Wu Chen dan Sui auto kesulitan, mau tidak mau Yunfei bosnya pun turun tangan demi mengalahkan monster itu, guys. Setelah mereka berhasil mengalahkan semua monster di sana, mereka pun dipindahkan ke suatu tempat lagi. Yang ternyata ada organisasi orang berpakaian hitam di sini juga, guys. Berarti mereka ada hubungannya dengan pavilion Tianqi dong ya. Di sini mereka memberikan informasi kalau Yunfei dan anak buahnya berhasil mengalahkan formasi pegunungan jiwa ini. Mendengar itu, tetua di sana auto terkejut.
Karena sudah bertahun-tahun lamanya nggak ada orang yang bisa menembus formasi miliknya, ditambah menyelinap masuk guys. Jadi Yunfei di sini dianggap musuh yang ingin menyerang. Sontak dia menyuruh semua anak buahnya mengaktifkan formasi penebas jiwa demi mengalahkan Yunfei. Sui yang melihat itu auto panik guys, karena mereka sekarang diserang oleh formasi yang super duper kuat. Dia mulai tidak percaya kalau Yunfei memiliki hubungan dengan Pavilion Tianqi. Ya iyalah, kalau kenal kok malah mau dibantai gitu kan. 七人都达到了小元丹境，和断魂山有些渊源了。这力量可伤人神魂。九幽之力。 Namun si Yunfei langsung mengeluarkan tokennya dan membatalkan formasi itu guys. Melihat itu, para tetua di sana merasa sedikit kenal dengan token itu. Namun karena mereka sudah menyerang duluan, Yunfei tanpa ampun menyerang balik, yang dimana itu membuat semua anak buah di sana auto kewalahan melawan Yunfei. Tapi tiba-tiba Tuan Pavilion pun datang dan mulai menyelamatkan anak buahnya guys. Kalau tidak, udah terbantai semua itu anak buah ya. Dia pun penasaran dengan siapakah yang berani datang dan menyerang pavilionnya. Karena dia adalah tuan dari pavilion pegunungan ini, Yunfei langsung menunjukkan token identitas miliknya guys. Yang ternyata benar saja, tuan pavilion itu kenal akan token miliknya, yang dimana token milik Yunfei adalah token perintah dari para tetua aula utama pegunungan jiwa yang rusak. Nah, berarti memang benar guys, Yunfei memiliki hubungan dengan Pavilion Tianqi. Mendengar itu, Yunfei pun mengatakan kalau mereka ingin mengobrol sedikit-sedikit di Pavilion Tianqi ini. Sehingga dengan senang hati, tuan pavilion mempersilahkan mereka guys. Namun di sini anak buahnya tetap menaruh curiga kepadanya. Mereka curiga kalau Yunfei ini hanya tipu-tipu guys. Namun tuan pavilion sangat yakin karena yang namanya token nggak bisa ditiru apalagi dikopi. Jadi pastilah si Yunfei memang benar-benar mempunyai hubungan dengan pavilion gunung ini guys. Setelah mereka sampai di Pavilion Tianqi, Yunfei langsung mengatakan kalau dia ingin bergabung dengan pegunungan jiwa rusak ini. Namun dia nggak suka dengan aturan-aturan yang ada di sini guys. Jadi karena senior mereka memberikan token itu kepadanya, Yunfei meminta selama dia menunjukkan token itu, dia bisa masuk ke pegunungan jiwa yang rusak ini dan bisa memerintah secukupnya. Dia berbicara seperti itu karena dirinya sangat yakin sang tuan pavilion itu sudah mengenal identitasnya guys, yaitu putra Tianxing di Villa Yunhai. Mendengar itu, sang tuan pavilion menanyakan alasan Yunfei datang ke pegunungan mereka. Yunfei di sini menjelaskan kalau dia sangat ingin tahu soal identitas dari orang yang menyerang kedua orang tuanya. Karena dirinya cukup yakin dengan kekuatan pegunungan jiwa yang rusak ini ditambah Pavilion Tianqi, pasti bisa mengetahuinya guys. Tapi kalian jangan kemana-mana dulu karena kita bakal masuk ke bagai spoiler part 4 nih. Hai. Episode 7 dan 8 di Emperor of Myriad Realms, Wan Jie Zhezhun, yang bakal rilis lagi nanti guys. Jadi langsung saja dimana kita bakal melihat kedua tetua pavilion itu sedang pergi ke suatu tempat, dan di tengah perjalanan mereka juga bergibahin soal si Yunfei yang sangat kuat guys. Namun tanpa disadari ternyata Yunfei berada di belakang mereka, yang dimana itu membuat Yunfei merasa tidak nyaman dong. Ya iyalah, ngomongin orang di belakangnya udah gitu Yunfei beneran di belakang mereka pula. So selesai dulu untuk part 3 Wan Jie Zhezhun, sangat seru buat